Wow, yo, siapa nih yang udah gak sabar menunggu hari ini? Ya, hari ini adalah hari di mana serial Falcon and the Winter Soldier berakhir, alias episode final. Saya sendiri sudah menonton final episode Falcon and the Winter Soldier ini, dan bagaimana rasanya? Puas, puas banget coy. Episode ini enak banget untuk dinikmatin loh. Dan bagaimana untuk ringkasan singkat jalan ceritanya? Oh iya, spoiler warning bagi kalian ya yang belum nonton final episode serial Falcon and the Winter Soldier ini. Dan jangan lupa untuk dukung channel Pesto ini ya kawan. Dan tentu saja adegan diawali dengan keadaan di pertemuan voting DPG di sebuah gedung yang pastinya sudah dihadiri oleh anggota Flag Smasher. Terlihat Bucky sudah hadir di gedung itu sambil berkomunikasi dengan Sam. Ada sosok perempuan yang menegur Bucky. Ternyata dia menggunakan semacam topeng palsu dan sosok itu adalah Sharon Carter. Tampaknya dia ingin membantu juga Sam dan Bucky di sini. Bucky bertemu dengan salah satu anggota Flag Smasher. Dia menjodorkan sebuah handphone yang di dalamnya sedang berlangsung panggilan telepon dengan Carly. Carly meminta Bucky untuk tidak campur dalam urusan ini, tapi Bucky menolak. Justru Bucky ingin menolong Carly untuk menghentikan aksi ini. Scene berlanjut pada kemunculan Sam. Sam aka Falcon dengan kostum terbarunya yang diberikan oleh Wakanda. Wow, komik akurat sekali ya. Dan cocok dengan bocoran yang beredar di internet dalam seminggu terakhir ini. Sam terlihat gagah sekali dengan kostum barunya ini, dengan shield Captain Amerikanya juga. Sam berduel dengan Batroc, dan berduel hanya dalam waktu sebentar saja, karena Sam ingin bergegas untuk menyelamatkan helikopter yang berisikan anggota TBG. Terlihat salah satu anggota Flag Smasher yang menyamar sebagai pasukan pengawalan. Dia yang memberikan akses koordinasi kepada anggota Flag Smasher lainnya mengenai trayek mobil yang mengangkut anggota TBG ini. Dia juga menempelkan semacam kunci yang cukup kuat untuk mengunci pintu mobil ini. Sharon pun muncul. Sharon membunuh anggota Flag Smasher ini dengan memberikannya botol asap yang berisi merkuri. Adegan selanjutnya yaitu ketika Sam meliuk-liuk terbang dengan kostum terbarunya, mengingatkan kita pada sosok Iron Man. Pasti relate banget sih dengan adegan ini, erat kaitannya dengan terbang dan juga teknologi. Tensi tinggi pun dimulai di sini. Adegan-adegan perkelahian terlihat banyak sekali di sini. Carly dan teman-temannya sudah menunggu di suatu titik di jalan ramai yang akan menjadi midpoint sandra dari anggota TPG. Dan ketika sudah bertemu, muncullah sosok John Walker yang masih menyimpan dendam atas Carly yang telah membunuh rekan sekaligus sahabatnya yaitu Lemar Hopkins. Dia bertarung bahu-membahu bersama Bucky di sini melawan Flag Smasher. Bucky pun perlahan-lahan menyelamatkan beberapa sandera. Ada adegan yang cukup bagus di mana John Walker dihadapkan pada dua situasi. Menyelamatkan mobil sandera yang nyaris terjatuh atau menghabisi Carly. Tapi akhirnya Walker luluh dan memilih untuk menyelamatkan Sandra. Respect banget sih. Tapi itu akhirnya mobil yang membawa beberapa sandera ini benar-benar akan jatuh. Dan Sam pun muncul. Dia menarik mobil itu sekuat tenaga dipenuhi dengan kostum sayapnya yang benar-benar canggih ini. John Walker, Sam, dan Bucky berhadapan dengan Carly dan teman-temannya. Tapi keadaan berubah ketika Patrick datang. Dia menembaki di antara kerumunan itu dengan tembakan asapnya agar Carly dan anggota Flag Smasher lainnya bisa kabur. Anggota Flag Smasher dan Patrick pun berlari ke arah bawah tanah. Terlihat Carly mendengar sebuah siulan dan sosok Sharon pun muncul. Dan dalam dialog itu cukup mengejutkan kita. Sharon adalah power broker. Wow. Dari perbincangan ini juga terlihat bahwa yang menjadikan Carly dan kawan-kawannya menjadi super soldier adalah si Sharon sendiri. Carly tidak ingin menjadi tukang pukul bawahnya power broker lagi. Dan akhirnya tampak seperti Carly berkhianat kepada Sharon. Tiba-tiba Batroc muncul. Dari sini juga terlihat bahwa selama ini Batroc merupakan kaki tangannya juga Sharon, aka power broker. Tapi Batroc lebih mementingkan uang, berbeda motivasi dengan Carly. Aksi todong-todong senjata pun muncul. Akhirnya Sharon menembak mati Batroc dan Carly pun menembak Sharon tetapi meleset hanya mengenai sisi perut kiri Sharon. Carly pun menodongkan senjata ke Sharon dan Sam pun muncul. Sam membujuk Carly untuk menghentikan aksinya ini dengan aksi negosiasi yang cukup menyentuh oleh Sam. Tapi Carly tetap bersikeras, bahkan menantang duel Sam. Aksi duel pun terjadi, tapi Sam lebih menahan diri. Dia benar-benar tidak ingin melawan Carly. Di saat Sam terdesak dan jatuh, Carly menodongkan senjata ke Sam. Di saat pelatuk akan tarik, Sharon ternyata terlebih dahulu menembak mati Carly. Momen Sam membawa Carly ini benar-benar sangat menyentuh sih. Sam pun menggendong tubuh Carly menuju jalanan yang sudah dipenuhi warga dan anggota TPG.
Terlihat Bucky dan John Walker di sana mendengarkan penjelasan dari Sam yang sangat bagus kepada senator dan petinggi keuangan pemerintah di sana. Dia seperti mendapat pelajaran wajah selama ini dan mungkin ini menjadi titik balik bagi beliau juga. Sam pun bertemu dengan Bucky dan Sharon. Dari sini kemungkinan Sam dan Bucky belum mengetahui bahwa Sharon adalah power broker. Seluruh dunia melihat aksi penjelasan Sam di televisi, termasuk saudari dari Sam dan juga Isaiah Bradley. Anggota Flexmaster yang tersisa dibawa menuju mobil tahanan dan bersiap digiring dengan pengamanan ketat. Terlihat sosok anggota keamanan yang berkata, "One word, one people." Tampak seperti anggota Flexmaster, tapi kemungkinan besar dia adalah orangnya Zemo yang menempelkan peledak di mobil tahanan tersebut. Dan boom, mobil yang membawa tahanan dari Flexmaster itu meledak. Terlihat juga bapak-bapak tua yang memantau ledakan mobil itu dan diketahui bahwa itu adalah orang Zemo juga. Ketika mendengar berita mobil tahanan Flexmaster yang meledak, Zemo yang berada di tahanan pun seperti tersenyum lepas. Dia benar-benar ingin mengakhiri eksistensi super soldier di dunia ini yang dianggapnya radikal, membutakan otak dan cenderung supremasi. Seperti tampak menuju akhir dari serial ini, adegan selanjutnya yaitu ketika Valentina sedang menunggu John Walker ganti baju. Dalam hal ini yaitu tampak ganti kostum. Ya, John Walker sekarang mengenakan kostum seperti Captain America, tapi dengan corak warna hitam dominan. Valentina memanggil Walker dengan sebutan US Agent. John Walker di sini tampak sangat kegirangan, sangat senang sekali. Seru sih. Adegan menyentuh berikutnya yaitu ketika Bucky kembali mengunjungi rumah dari ayah Nakajima, korban dari salah satu Winter Soldier. Bucky melakukan pengakuan dan meminta maaf kepada ayah dari Nakajima ini. Buku sakti dari psikiater Bucky pun sudah tuntas. Semua orang yang dulu menjadi korban dari Winter Soldier pun telah dituntaskan oleh Bucky. Scene berlanjut saat Sam mengunjungi rumah Isaiah. Sam pun mengajak Isaiah dan anaknya untuk pergi ke suatu tempat, dan tempat yang dimaksud yaitu sebuah museum. Museum yang menjadi tempat bersejarah juga untuk Steve Rogers. Ternyata di museum itu telah diberi sebuah penghormatan untuk Isaiah. Sebuah patung Isaiah didirikan di sana dengan menyebutnya sebagai Captain America. Sebuah penghormatan atas sosoknya yang telah berjasa di masa lalu, sekaligus memberitakan namanya pada publik juga pemerintah. Momen mengharukan terjadi di sini. Isaiah pun memeluk Sam. Post-credit scene menunjukkan adanya pengadilan pemutihan nama Sharon beserta pengampunannya atas tragedi Civil War di Jerman silam. Ketika musik background pun berubah saat Sharon menelpon salah satu rekannya, dan mungkin ini adalah rekannya di Madripoor. Dia memiliki misi rahasia ketika sudah bergabung kembali dengan pemerintah. Dalam hal ini seperti double agent. Wow, ini menarik banget sih Sharon ini. Ya, itulah ringkasan cerita dari ending episode serial Falcon and the Winter Soldier ini. Gimana nih menurut kalian? Puas gak nih? Kalau saya sendiri sih jujur ya, puas banget cuy. Sumpah, serius. Ini 6 episode tapi benar-benar menjawab semua teori yang beredar di masyarakat sih, beredar di internet dan lain-lain. Semoga ditunggu kembali kemunculan mereka ya di next project MCU ya kawan-kawan. Terima kasih juga untuk kalian yang telah support dan subscribe channel PES2 ini ya kawan. Dan sampai jumpa.